masuk dalam keadaan tertib, duduk dalam keadaan tertib. Bisa? Bisa. Ya, silakan masuk. Jalan. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, cukup. Nah, hari ini kita akan lanjut kegiatan kita. Tapi sebelum itu, Pak Guru minta satu orang pimpin doa untuk kita memulai kegiatan belajar kita. Silakan dari. Ya. Teman-teman semua, sebelum kita mulai aktivitas belajar menjadi kita mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari rumah hingga di tempat ini. Sekarang kami akan memulai aktivitas belajar mengajar kami. Karena itu Tuhan, mari menjaga dan melindungi kami dari awal pertengahan hingga akhir. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Pak Guru cek dulu. Apakah semua hadir hari ini? Baik, terima kasih. Kalau begitu, sekarang sebelum kita belajar, Pak Guru ajak kita bernyanyi. Semua berdiri. Semua berdiri. Lihat slide yang ada. Tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Ya. Dengar Devan dan kita menyanyi secara bersama-sama. Masih dalam keadaan berdiri, belum duduk. Ya. Masih ingat tepuk PPK kemarin? Ya, baik, siap, semua siap. Pak Guru akan pimpin. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Sebelum kita belajar, seperti kemarin, kita harus biasakan diri untuk membaca. Melatih kemampuan kita untuk lebih baik dalam membaca. Untuk itu, semua mengambil masing-masing buku di depan dan dilakukan kegiatan membaca mandiri. Ya, mengerti? Nah, dimulai dari Salome. Ambil buku, ikut. Ya. Ya, ikut. Yang sudah dapat, silakan buka. Silakan buka buku. Baik, sudah waktu sudah
5 menit kita melakukan kegiatan membacanya. Sudah selesai. Bukunya dikumpulkan untuk kita lanjut kita punya kegiatan pembelajaran. Ya, silakan dikumpulkan bukunya. Ada kembali di sini. Ya. Ya, baik. Kita lanjut. Hari ini perhatikan di depan. Hari ini kita akan belajar tentang masih terkait menggali informasi dalam teks. Yang kemarin kita lanjutkan hari ini. Kemudian yang kedua masih sama, menggali informasi tentang makna proklamasi. Juga upaya mempertahankan kemerdekaan dengan tujuan sebagai berikut. Nah, ini tujuan. Dari kemarin ada 4 tujuan yang sudah kita capai di dalam pembelajaran pertama. Hari ini kita harus capai lagi 4 tujuan. Ini tujuan yang pertama, kita menganalisis informasi penting dalam teks, ya, teks sejarah. Seperti kemarin, hari ini kita menganalisis informasi-informasi yang terdapat dalam teks. Yang kedua, kita dapat menyimpulkan. Jadi kita analisis dari teks yang kita baca itu, kita lalu menyimpulkan atau membuat kesimpulan tentang bacaan yang ada. Nah, jadi itu dua tujuan yang pertama. Kemudian di slide berikut, perhatikan. Ya, tujuan yang ketiga itu, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyimpulkan terkait makna proklamasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terpenting di sini, ya, di akhir dari pembelajaran kita mampu atau kita bisa membuat satu laporan, ya, laporan sederhana tentang peristiwa proklamasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi kita nanti buat satu laporan, ya, laporan tentang peristiwa proklamasi atau upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan, ya. Kita baca melalui teks atau bacaan. Mengerti? Coba lihat di layar. Lihat tujuan ini secara baik-baik. Marker, lihat sini supaya sebentar kita bisa berusaha untuk mencapai tujuan itu. Nah, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar ini. Ada lihat? Semua sudah lihat? Sudah. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira gambar apa yang kamu lihat dalam slide itu? Pembacaan teks proklamasi. Iya. Ripka, di dalam gambar itu yang ada berdiri di depan mic, pegang kertas potong. Menurut kamu itu siapa? Siapa? Insinyur Soekarno. Betul? Betul. Bagaimana teman-teman? Betul? Betul. Betul, ya. Ya, itu adalah Insinyur Soekarno. Ya. Bagus. Selain Insinyur Soekarno di gambar itu, menurut kamu siapa lagi yang ada di situ? Lukas. Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Baik, kita beri tepuk tangan. Itu bagus, sudah sampaikan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya tentang gambar ini? Tidak ada? Itu ya. Apa makna proklamasi? Apa makna proklamasi? Ya. Proklamasi yang ada di teks ini punya makna atau punya arti. Nanti sebentar kita akan belajar itu. Yang satu kemarin kita ingat, makna proklamasi adalah sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Ya. Sehingga orang tahu bahwa bangsa adalah
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang Merdeka. Oke. Baik, lanjut perhatikan gambar yang kedua. Saya minta semua anak-anak lihat. Ini ada gambar kedua. Mana yang perempuan-perempuan? Ya, tarik. Coba perhatikan gambar kedua. Apa yang kamu lihat di dalam gambar itu? Ada orang kasih naik bendera. Ada orang kasih naik bendera atau orang mengibarkan bendera. Bendera. Coba, Koli. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, coba, Rika. Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera. Ibu Fatmawati sedang menjahit Bendera. Baik, kita beri aplaus untuk teman-teman. Betul ya, jadi itu jawaban dari beberapa teman tadi. Yang pertama gambar 1 adalah gambar tentang peristiwa Proklamasi. Ada Hatta, ada Soekarno yang membacakan teks. Gambar 2 ada Ibu Fatmawati menjahit bendera sang merah putih. Dan di sebelahnya itu adalah proses pengibaran bendera Merah putih. Nah, berarti ini ya. Masih ingat kemarin yang tentang proklamasi? Masih ingat? Masih ingat kok lupa? Masih harus tetap ingat ya. Nah, kita masih belajar tentang proklamasi, tapi hari ini lebih kepada makna proklamasi itu sebenarnya apa bagi kita bangsa Indonesia. Kalau begitu, mari kita lihat cerita proklamasi yang kemarin kita dengar, hari ini kita lihat lagi. Ya. Sebelum itu, aku akan bagi kalian dalam kelompok diskusi yang kemarin seperti kemarin. Nah, ini dari Dixon sampai di Marvel itu kelompok 1. Putu Ayu sampai Markus kelompok 2. Arif sampai dengan Marnik kelompok 3. Salome sampai dengan Juan Patrick itu kelompok 4. Nanti bangun dan buat kelompok diskusi. Bergabung dengan teman. Ya, silakan. Ya. Duduk. Semua duduk dengan teman-teman kamu. Terus duduk dalam keadaan tenang. Ya. Sudah, masing-masing sudah mendapat kelompok. Nah, di sini Pak Guru akan bagikan LKPD, tugas yang akan harus kalian kerjakan. Di dalam lembar kerja tidak boleh dirawat, ditulis dulu dengan penjelasan dulu. Ya, tidak boleh dulu. Iya, sekarang perhatikan di dalam LKPD itu ada nama kelompok. Coba lihat situ, ada apa saja di situ? Nama kelompok. Terus mau ada. Jadi di situ ada nama kelompok. Itu tulis nama kelompok ini. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Terus anggota itu tulis kalian punya nama. Dengar sini. Tulis kalian punya nama. Terus halo. Hai. Ya. Perhatikan di depan di slide. Coba lihat di slide sana. Ini yang penting ini. Di situ juga sudah ada teks. Tapi Pak Guru sudah tayangkan di depan juga. Jadi bisa sambil lihat di situ juga sambil di depan. Tugas kamu baca itu teks tentang proklamasi yang ada di dalam LKPD atau yang ada di slide. Setelah itu ada perintah di situ. Nah, lihat di slide.
Ada di sini. Jadi bacaan sudah ada di situ. Dibaca ya. Baca dulu baru bisa jawab. Tidak boleh duduk-duduk jawab. Itu nanti kita jawab sembarang. Jadi harus dibaca, dipahami bacaannya. Nah, soalnya ada di sini. Ada berapa soal di situ? 5. Kelompok 1 ada berapa soal? 5. Kelompok 2? 5. Jadi semuanya ada di 5. Bisa baca soalnya? Bisa. Bisa KPD itu jelas? Jelas. Lukas dulu. Ya, kalau begitu sekarang diskusikan 5 pertanyaan ini Pak. Ada di depan ya. 5 pertanyaan ini Pak, itu diskusikan bersama kelompokmu. Sudah. Setelah itu nanti baru sampaikan hasil atau presentasikan hasil. Dengar atau tidak? Halo. Hai. Nah, perhatikan penjelasan di sini baru kerja supaya jangan salah. Jadi baca secara bersama-sama dengan teman. Terus lihat soal yang ada yang didiskusikan. Tarik dengan teman-teman. Lihat terminasi supaya sebentar jangan salah. Baca-bacaan itu baru jawab soal-soal yang ada dengan teman kelompokmu. Bisa? Ayo, silakan. Kerja dengan tenang, tidak boleh ribut. Sudah? Halo?
Siap atau tidak? Siap. Ya, baik. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju ya. Ya. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Mulai. Kelompok yang lain diam dan dengar sini. Tidak boleh berbicara. Ya, silakan. Mengapa Insinyur Soekarno dan daerah Muhammad Hatta dibawa ke Lembang Tengkok? Ya. Jawabannya Supaya tidak terpengaruh dengan ancaman pemerintahan Jepang. pemerintahan Jepang. Yang kedua. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Ya. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegasan Timur nomor 5 Jakarta. Ya. Sama-sama. Kan bunyi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semua perhatikan di sini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Dalam tempo dalam sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Ya, yang keempat, sudah yang kelima, yang keempat malam itu. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Apa makna proklamasinya? Sebagai tonggak sejarah dan puncak perjuangan bangsa Barney. Indonesia. Ya, nomor 5. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang siswa dan mengisi kemerdekaan yang ada? Ya, jangan perhatikan. Markus, perhatikan di depan. Belajar dengan tekun dan mengejar cita-cita. Belajar dengan tekun dan mengejar cita-cita. Bersihkan diri. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Semua perhatikan di depan sini. Ya, terhadap jawaban ini. Kelompok 2, bagaimana menurut kamu? Jawaban dari kelompok 1 bagaimana menurut kamu? Menurut kamu bagaimana? Apa yang tadi disampaikan oleh teman kelompok 1? Kamu sepakat atau tidak? Sepakat. Kelompok 3? Sama ya. Kelompok 4? Sama. Berarti jawabannya sepakat ya dengan apa yang disampaikan. Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dengan tepuk asik. 1, 2, 3. Asik, asik. Asik, asik. Ya, Eto silakan dulu. Ya. Jadi jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 betul. Saya ingin mendengarkan kelompok 2 lagi. Silakan maju. Ayo. Kelompok 2. Khusus nomor 1. Nomor 1 dan nomor 2 coba. Mengapa Soekarno dan daerah Muhammad Hatta dibawa ke Ramges Deadlock? Ya. Mengapa? Supaya tidak terpengaruh dengan gangguan Jepang. Jepang. Nomor 2. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegasan Timur nomor 5 ke 6 Jakarta. Nomor 3. Bunyi teks. Tuliskan bunyi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenal pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
nomor 4. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Apa makna proklamasi ya? Jawabannya Sebagai puncak perjuangan bangsa dan sebagai pengakuan dunia luar. ya. Nomor 5. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang siswa dalam mengisi kemerdekaan yang ada? Ya. Harus belajar dengan giat. Baik, harus belajar dengan giat. Ya, kelompok 3. Masih berdiri? Terkait jawaban dari kelompok 2, apakah ada tanggapan karena berbeda atau sama? Sama. Terkait dengan makna proklamasi juga sama? Sama. Kelompok 4? Sama. Kelompok 1? Sama. Ya, kita berikan aplaus tepuk asik buat kelompok 2. 2, 3. Ya, kelompok ketiga. Silakan maju. Ini yang kelompoknya perwakilan maju untuk baca. Maju sudah. Harus berani. Orang yang maju berani ada dia punya nilai khusus. Ya. Baca soal. Yang lain teman lain perhatikan dulu di depan. Nanti sebentar Pak Guru tanya. Ya, baca soal. Mengapa Soekarno dan Dewi Hatta dibawa ke Rengas Depok. Ya. Jawabannya supaya tidak terpengaruh dengan ancaman Jepang. ya, bagus. Lanjut nomor 2. Siap-siap kelompok 4. Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan Ya, sangat kuat. di rumah Soekarno, Jalan Perusahaan Timur nomor 26 Jakarta. Jakarta. Ya, betul. Nomor 3. Berikan bunyi tes proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, baca kuat. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Yang lain ya. mengenai pemindahan keputusan dan lain-lain Selenggarakan. diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya, nomor 4. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Baca kuat. Sebagai tongkat sejarah puncak sejarah pengaruh orang luar. Baca kuat. Baik, masih berdiri. Itu jawaban dari kelompok 3 terkait pertanyaan dari 5 soal tadi. Nah, 2. Bagaimana pendapat kelompok kamu tentang hasil kerja kelompok 3? Sama. Ya. Terkait dengan ini kita berikan aplaus lagi untuk kelompok 3 dengan tepuk asik. 2, 3. Silakan dulu. Oh ya, kelompok terakhir. Siapa yang maju? Poli. Maju. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Di kediaman Soekarno Hatta, Jalan nomor 56 Jakarta.
Ya, terus. Nomor 3, tuliskan bunyi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang lagi ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penghinaan dan kekosaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara sama di dalam tempo yang singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya. Nomor 5. Nomor 4, apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Ya. Sebagai tongkat sejarah. Sudah? Nomor Nomor 5. apa yang harus dilakukan sebagai seorang siswa dalam mengisi kemerdekaan yang ada? Ya. Rajin belajar dan rajin sekolah. Rajin belajar dan rajin sekolah. Baik. Bagaimana menurut kalian? Jawaban dari kelompok 4 ini, Marvel. Kita tadi sama? Ya. Jadi jawaban semuanya sama, mirip-mirip dan isinya sama. Baik, kita berikan tepuk tangan ataupun asik untuk kelompok 4. 2, 3. Sudah sampaikan hasil kalian dan apa yang kalian jawab atau yang kalian diskusikan, ternyata hasilnya luar biasa ya. Anak-anak sudah sangat memahami apa peristiwa terkait proklamasi ya. Dan juga naskah atau teks proklamasi juga sudah bisa ditulis karena sudah diketahui. Nah, proklamasi sesuai dengan pembelajaran kita kemarin masih kaitannya dengan proklamasi ya. Dengar sini. Jadi siapa yang bisa sebutkan proklamasi tadi dilaksanakan di mana? Di rumahnya Soekarno. Soekarno. Ya, Jalan Kebangsaan Timur. Tanggal berapa proklamasi? Siapa yang membacakan? Di sini Soekarno. Ya. Apa makna proklamasi bagi kita? Tadi kalian ada sebutkan ini. 1. Sebagai tonggak sejarah. Markus, apa lagi? Marvel, ulang. Sebagai puncak perjuangan bangsa. Ada yang lain? Rika? Pengakuan dunia luar. Bagus. Ada yang lain lagi? Coba kelompok 4. Menaikkan martabat bangsa. Menaikkan martabat bangsa. Baik, kita beri tepuk tangan. Ya, cukup. Itulah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang sudah kalian sebutkan. Betul sekali, Marvel. Menaikkan martabat bangsa karena dahulu kita masih dalam penjajahan. Kita adalah budak. Tetapi dengan kemerdekaan itu martabat kita sebagai orang merdeka. Nah, sudah mengerti? Mengerti. Ya, jadi hari ini pembelajaran yang terkait dengan proklamasi, Pak Guru melihat semua sudah sangat mengerti sehingga sudah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sekarang kita lanjut. Coba perhatikan lagi layar ini. Slide yang ada. Nah, sudah bisa lihat? Bisa. Bisa. Sudah bisa lihat gambar itu? Bisa. Coba
Nixon lihat, kira-kira itu ada kejadian apa itu di situ? Ada peristiwa apa di situ? Kebakaran di Bandung. Kebakaran di Bandung. Ada lain lagi? Marvel. Bandung Lautan Api. Apa? Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api ya, atau kebakaran di kota Bandung. Ya, betul ya. Kita berikan aplaus untuk dua orang ini. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya tentang ini? Gambar yang bagus ada tampilkan ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Pas? Atau ada? Valid? Tidak? Nah, pernahkah kalian dengar atau nonton di televisi kalimat yang kamu dengar? Bandung Lautan Api. Kamu pernah dengar? Pernah? Ya, apa yang kamu tahu tentang Bandung Lautan Api itu? Yang kamu dengar cerita atau kamu nonton di televisi, mungkin pernah dengar. Itu peristiwa apa sebenarnya Bandung Lautan Api? Bertempur. Nah, kita tepuk tangan untuk Nixon. Peristiwa pertempuran. Untuk lebih jelasnya, mari kita masih dalam bentuk kelompok. Kita lihat cerita itu Bandung Lautan Api itu modelnya bagaimana. Nah, kita baca dan kita lihat ceritanya. Ya. Nah, tadi kalian bilang Bandung Lautan Api. Ada punya kisah atau peristiwa itu, ada punya ceritanya. Bisa lihat slide ini? Bisa lihat atau tidak? Bisa. Ya, ada di dalam tayangan tadi. Bandung Lautan Api. Sekarang perhatikan di sini dan aku akan jelaskan. Sekarang masih dalam kelompok. Baca teks atau bacaan ini dengan teman-teman. Ya. Baca dalam hati dengan teman. Nanti Pak Guru minta Rika baca itu teks yang ada. Yang lain baca dalam hati. Ya, nanti sebentar. Nah, Pak Guru bagikan dulu. Di situ ada tugas. Coba perhatikan di slide. Itu kan tugas yang harus kalian kerja dan jawab. Caranya baca, kemudian kumpulkan informasi, simpulkan informasi dalam bentuk laporan. Buat laporan sederhana ya. Nanti dia punya perintah dan ya petunjuknya ada di sini, ada di lembar kerja kalian. Nanti bekerja sama, tukar pikiran, berdiskusi, baru dijawab atau ditulis laporan itu di dalam LKPD kalian. Mengerti? Ya, Pak Guru bagikan dulu LKPD-nya. Bacaan itu harus dibaca ya. Ada di dalam situ juga, ada di tayangan juga, ada di dalam LKPD juga. Pak Guru sudah kasih masuk di sini. Ya, lihat dulu bacaan itu, lihat. Coba lihat sama-sama, bagus, lihat. Ya, tarik dulu baik-baik, tarik. Dulu baik-baik. Dulu secara baik, hafal. Betul. Betul batang. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946 dalam waktu 7 jam. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Richard Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai
Terus. Ini. Desa dari Kolot di mana tempat gedung musasi besar milik tentara sekutu dalam pertempuran ini. Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota misi BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dan dalam misi untuk menghancurkan gedung amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gedung tersebut. Ya, baik. Oke, sudah dengar? Sudah dengar toh? Dan juga sudah lihat. Kembali ke KPD, lihat. Duduk yang baik-baik sedikit, tarik. Duduk rapi. Itu ayo. Kursi geser supaya baik. Nanti duduk miring. Ya, sekarang perhatikan dan dengan penjelasan di sini. Sudah, perhatikan sini dulu, perhatikan. Setelah ini kalian sudah dengar, sudah baca. Buat laporan singkat atau laporan sederhana tentang peristiwa Bandung Lautan Api yang tadi ada dibacakan oleh Rekata atau yang ada di dalam LKPD itu. Bisa? Bisa. Oke. Didiskusikan dulu. Sudah.
Bandung Lautan Api. Ya. Nama peristiwa Bandung Lautan Api. Ya. Nama peristiwa Bandung Lautan Api. Waktu kejadian tanggal 23 Maret 1946. Ya. Tempat kejadian Bandung. Pihak yang berperang tentara Amerika. Ya. Berikut deskripsi. Peristiwa. Ya. Yang lain ya. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946 dalam waktu 7 menit. Sekitar 2.000 penduduk Bandung Ada. Penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju sembunyian di daerah selatan Bandung. Ya. Sudah? Ya, itu laporan dari kelompok 4. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 4 dengan memberikan tepuk kasih. 2, 3. Kelompok 4 silakan dulu. Kelompok 3. Mari. Mari kita duduk saya. Ya, dari sini kita suara bisa dengar. Laporan peristiwa Bandung Lautan Api. Ya. Nama peristiwa Bandung Lautan Api. Dua waktu kejadian pada tanggal 23 Maret 1946 jam 9. Ya. Tempat kejadian di Bandung. Ya, lanjut. Hal yang berperan Inggris dan Bandung. Deskripsi. Peristiwa Ya. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi ketika warga Bandung membakar rumah mereka sebelum menuju pegunungan di Bandung. Ya. Selatan dalam peristiwa itu Muhammad Toha dan Ramdan berhasil menghancurkan gudang amunisi milik. Ya. Sudah selesai? Ya, baik. Mari kita berikan apresiasi lagi untuk kelompok 3 dengan tepuk keren. Tepuk asik ya. Tepuk asik. Ya, silakan dulu kembali. Kelompok 3, ketua ini. Oh, kelompok 2. Ya, silakan maju. Siapa yang tulis? Ojo. Ya, yang lain kan sudah dengar sini. Ripkan dari di tengah. Yang lain diam dan dengar. Diam dengar sini. Kalau tidak nanti tidak mengerti. Ya. Laporan peristiwa Bandung Lautan Api. Nama peristiwa Bandung Lautan Api. Waktu kejadian 23 Maret 1946. Tempat kejadian Bandung. Pihak yang berperang Indonesia dan Sekutu. Deskripsi peristiwa dalam waktu 7 jam sekitar 2.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan Bandung. Ya, terus sudah. Ya, sudah selesai.
Baik, itu jawaban atau laporan dari kelompok 2. Mari kita berikan apresiasi dan tepuk asik untuk kelompok 2. Tepuk asik. Silakan dulu. Ya. Kelompok terakhir kelompok 1. Ya, maju. Silakan sampaikan. Maju sudah. Laporan peristiwa. Nama peristiwa Bandung Lautan Api. Ya. Waktu kejadian 23 Maret 1946. Ya. Tempat kejadian di Bandung. Ya. Tiang yang berperang Indonesia dan Sekutu. Deskripsi peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946 dalam waktu tujuan jam Terus. sekitar 200.000 orang per grup. Bandung membakar rumah mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Ya. Itu laporan dari kelompok 1. Jadi isinya sama. Kita berikan apresiasi lagi untuk kelompok 1 dengan tepuk asik. 2, 3. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk. Nah, dengan sini. Jadi sesuai dengan laporan masing-masing kelompok, Pak Guru dengar jawaban atau pembuatan laporan tadi. Ya, ada yang masih keliru di dalam mengisi atau memuat informasi tentang laporan itu, khususnya tentang pihak yang berperang atau yang bertempur tadi. Kelompok 1 betul, kelompok 2 betul. Coba kelompok 3 baca tadi, pihak yang berperang situ. Inggris dan Bandung. Inggris dengan Bandung. Kelompok 1, kelompok 4. Tentara Amerika. Ya. Yang lebih tepatnya pasukan sekutu atau Inggris. Di situ pasukan Inggris. Ya, pasukan Inggris dan juga Belanda berperang melawan Indonesia. Ya. Mari kita lihat kembali itu di dalam bacaan tadi. Ya, jadi peristiwa itu dibuat dalam laporan. Nama peristiwanya adalah Bandung Lautan Api. Tempat kejadiannya di Bandung. Waktunya kapan? Ya, itu waktu. Siapa yang bisa jelaskan peristiwa itu dengan kalimat sendiri? Dengan dia punya kalimat sendiri. Coba ceritakan peristiwa itu. Bandung Lautan Api. Coba. Peristiwa di sana bagaimana? Siapa yang bisa? Tarik coba. Peristiwa di sana sangat dahsyat. Sangat dahsyat karena Karena sudah bakar rumah. sudah bakar rumah mereka untuk tidak digunakan pasukan. Ya, informasi itu ada di teks. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk yang menjawab. Jadi anak-anak, tadi kita sudah belajar dari awal tentang proklamasi sampai pada terakhir ini. Siapa yang bisa berikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kita pelajari? Marden, apa yang kita sudah belajar? Menggali informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Ya, tadi di situ di dalam teks proklamasi ada pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Siapa Insinyur Soekarno? Atau mengapa mereka diculik? Itu kan kata tanya yang digunakan dalam kalimat. Kata tanya mengapa, kata tanya siapa, yang kita pakai untuk kita gali informasi. Ya,
Baik, ada yang lain selain daripada makna kesebutan? Apa yang sudah kita belajar? Proklamasi. Ya, jadi itu kesimpulan. Proklamasi ini bacakan oleh siapa? Soekarno. Di mana itu? Ya, coba Lukas. Proklamasi dilaksanakan di mana? Di? Ya. Ya, di kediaman Soekarno. Terus kita ingat kembali kemarin naskahnya dirumuskan oleh 3 orang. Panggil siapa yang pertama? Yang rumuskan di naskah proklamasi. Insinyur? Ya, Soekarno Hatta. Siapa lagi? Yang kedua? Muhammad Hatta. Rifka. Yang ketiga? Ahmad Subardo. Ya, baik, kita itu tokoh perumus naskah proklamasi. Apa lagi yang sudah kita belajar tadi? Yang sudah kita belajar? Makna? Samita satu-satu yang sebut. Ya, jangan semua. Coba, Poli, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia itu apa? Ya, kuat. Tonggak sejarah. Yang kedua, siapa yang bisa? Ya, Nixon. Puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kuat lagi. Puncak perjuangan bangsa Indonesia. Puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, siapa? Ya, Salome. Menaiki martabat bangsa. Menaikkan martabat bangsa. Ada lagi? Itu. Pengakuan dunia luar. Nah, coba perhatikan di slide. Iya, jadi apa yang sudah kalian sebutkan itulah makna proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa. Coba baca ini Tari. Yang kedua sebagai Tongkat sejarah. tonggak sejarah. Lukas yang ketiga Makna martabat menaikkan martabat bangsa. menaikkan martabat bangsa. Markus 4. Yang keempat makna yang keempat pengakuan negara luar. Dan yang terakhir coba jembatan Menuju masyarakat adil dan makmur. makmur. Ya, itulah makna proklamasi bagi kita bangsa Indonesia. Yang terakhir, apa lagi yang terakhir kita belajar? Terakhir, masih ingat? Materi terakhir kita belajar tadi. Kita buat laporan tadi. Laporan positif. Ya, tadi yang kita belajar terakhir itu peristiwa Pertempuran di Bandung. pertempuran di Bandung dan dikenal dengan Bandung Lautan Api. Ya, Bandung Lautan Api itu peristiwa pembakaran massal atau rumah seluruh warga Bandung sebelum mereka kemana? Ke wilayah selatan Bandung. Ya. Kenapa jadi mereka bakar rumah? Ya, coba itu. Kuat. Supaya tidak dipakai oleh tentara. Baik, kita beri tepuk tangan untuk ini. Ya, jadi itulah kesimpulan yang belajar hari ini terkait proklamasi, makna proklamasi, kalimat atau kata tanya yang dipakai kita dalam menggali informasi. Dengan kalimat tanya itu kita tahu jawabannya ada di teks ini tentang ini. Ya, kemudian perjuangan yang dilakukan di Bandung itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, supaya kita tetap merdeka. Siapa yang mau kembali dijajah? Kalian ini, siapa yang mau kembali dijajah? Ada yang mau? Tidak. Karena kalau dijajah itu sangat menderita. Kalau begitu, Rifka, kita sebagai siswa harus buat apa dalam mengisi kemerdekaan ini? Belajar. Apalagi Lukas? Sekolah dengan rajin supaya
mengisi kemerdekaan ini dengan baik? Oke, ada yang masih belum dimengerti? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Wah, berarti sudah mengerti semua ya? Sudah mengerti semua? Oke, kalau itu Pak Guru mau tes, betul sudah mengerti atau belum? Nah, sekarang Pak Guru minta semua kembali duduk seperti sekarang karena katanya sudah mengerti, karena dari Pak Guru tadi sudah mengerti, sudah Pak Guru mau tes betul atau tidak. Di sini ada, coba baca, baca sama-sama. Evaluasi. Maka Pak Guru akan evaluasi kalian. Betul sudah paham atau belum? Nah, sekarang perhatikan di slide. Nanti Pak Guru bagikan soal juga. Ada 5 nomor. Ya. Itu soal pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat itu yang Pak Guru lakukan apa tadi? Itu ada soal nomor 4 di situ. Ya. Terus nomor 5, ya buat laporan seperti yang tadi kalian kerjakan. Kalau sudah mengerti berarti pasti bisa isi. Kan sudah mengerti dong? Ya. Kalau begitu Pak Guru bagikan sini. Ya. Masing-masing ya. Tidak boleh. Ya, sudah lihat? Nah, lihat di situ ada bacaan dan juga ada perintahnya. Ya. Siapakah Insinyur Soekarno itu? Soekarno itu dalam teks tadi. Ada yang sudah 51 sampai 3? Ya, lanjut. Orang nomor 4.
Ya baik-baik, ya jangan asal nama. Baik, sudah selesai? Oke, kalau begitu nanti hasilnya kumpulkan di meja Pak Guru di sini, tempatnya di sini, supaya tidak ribut. Dikumpulkan mulai dari sini. Ayo silakan. Ikut. Kembali duduk dalam tempat semula. Ya, ikut. Duduk yang rapi, duduk yang rapi. Oke, semua sudah kumpul? Sudah, ya baik, dengan sini. Ya jadi hari ini kita sudah selesai belajar. Pak Guru ingatkan pulang, ingat belajar juga di rumah supaya menjadi satu kebiasaan kita menjalani sekolah harus rajin belajar. Itu yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan yang kita peroleh. Ya, baik. Tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka sebelum kita pulang, Pak Guru minta Lukas maju dan pimpin kita dalam doa untuk kita pulang. Semua ambil sikap doa, ambil sikap doa. Duduk sofa. Teman-teman semua sebelum pulang mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari pagi sampai siang ini. Sekarang kami pulang karena itu Tuhan mari menjaga kami supaya kami bersatu dan mempunyai masing-masing yang sehat selalu. Mendoa dalam kami yang kepadamu kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Silakan dulu. Ya, terima kasih Lukas. Dengan demikian, kita sudah perjumpaan kita pagi hari ini. Sampai ketemu pada hari besok. Dan akhirnya Bapak ucapkan selamat siang untuk kita semua.